Ya, halo teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Rayudi. Salam sukses buat teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman sudah mampir Iya, ke channel saya ini ya. iseng. Kita doakan teman-teman yang menonton ini biar diberikan selalu Bandung. kesehatan, Udah lama sih. sesehat-sehatnya, diberikan kelancaran 3 dalam bulan lah. segala Udah 4 aktivitas bulan. dan juga teman-teman dilimpahkan segala rezekinya. Amin, amin, amin. Di video kali ini teman-teman saya mau mau narik mobil Daihatsu Classy. Jadi beberapa minggu yang lalu pemilik mobil ini menelpon saya untuk mengecek kondisi mobil ini ya teman-teman. Menurut cerita dia, mobil ini sempat diderek dari jalan ke rumah dia ya teman-teman, posisi malam hari ya. Terus setelah sampai di rumah, seminggu kemudian saya ditelepon untuk memeriksakan apa permasalahannya teman-teman ya. Nah, jadi saya cek mobil ini, masalahnya itu di timing bell ya teman-teman. Jadi timing belnya putus karena yang punya mobil mungkin juga tidak memperhatikan ya teman-teman ya. Malum juga sih yang punya mobil ini juga yang nyetir masih ibu-ibu ya teman-teman. Nah, jadi saya mau informasikan kepada teman-teman ya beberapa menit ke depan sehubungan dengan mobil Classy ini. Jadi teman-teman ikuti aja video ini. Nanti apa yang menyebabkan dia putus, terus berapa kilometernya harus kita ganti timing belt ini, nanti saya coba akan bantu penjelaskan pada teman-teman ya. Jadi teman-teman pastikan aja untuk mengikuti video ini sampai selesai ya. Jangan lupa teman-teman untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan juga menghidupkan notifikasinya. Dengan demikian teman-teman sudah berpartisipasi untuk perkembangan channel saya ini. Dan tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke teman-teman, jadi di sini kita proses mau derek mobil ini ya teman-teman ya. Kita mau derek ke bengkel karena memang di tempat konsumen saya ini di rumah dia tidak bisa bongkar mobil ya teman-teman. Apalagi kalau berisik nggak bisa ya, karena di sini komplek perumahan. Jadi saya juga diminta mobil untuk bawa ke bengkel ya teman-teman ya. Kalau di bengkel kan kita bekerja juga leluasa ya, kita mau bongkar-bongkar leluasa. Kalau di bengkel, kalau di komplek begini, nah nanti tetangganya pada ngomel, apalagi kalau ada suara-suara, kedengaran suara palu atau apa ya. Nah, jadi ini proses kita derek ya teman-teman. Nah, jadi yang mau saya jelaskan kepada teman-teman, mobil yang menggunakan timing bell ya, itu kita wajib ganti ya teman-teman. Jangan sampai 100.000 ya. Jadi sebelum 80.000 kilometer km ya, sebaiknya kita ganti ya teman-teman. Kalau mau lebih aman lagi ya 70 km lah, 70.000 ya, kita udah harus ganti teman-teman. Karena kalau misalnya timing belnya ini kita nggak ganti, yang terjadi putaran mesin itu kan di bawah piston ya, bergerak naik turun. Kemudian klepnya juga kan harus ngikut ya. Nah, kalau dia putus itu artinya piston masih bergerak, posisi klep sudah diam ya teman-teman. Itu juga sudah pasti delco atau distributor ya, as rotor tidak mungkin berputar ya teman-teman, sehingga membuat mobil ini sudah pasti tidak bisa hidup. Nah, tapi yang agak dikhawatirkan ya teman-teman, takutnya nanti pistonnya itu menabrak si klep ya, jadi ada benturan sehingga nanti bisa membuat klepnya bengkok. Bahkan kalau mungkin di posisi RPM tinggi, sangat berkemungkinan klep itu nanti menancap ya, masuk ke dalam piston. Nah, ini mobil kan sekarang sudah posisi sampai di bengkel ya teman-teman ya. Di sini saya sudah memastikan kembali, memang betul ya teman-teman. Memang betul bahwa betul-betul timing belt ini memang sudah putus dan memang sudah lumayan parah ya teman-teman ya. Ini memang yang punya mobil mungkin sempat saya tanya kemarin ya, kapan terakhir ganti timing belt. Dia bilang memang sudah lama ya teman-teman ya, cukup lama, dan dia tidak lagi pernah menggantinya. Mungkin sudah ada hampir 4 atau 5 tahun yang lalu ya dia mengganti. Nah, karena dirasa aman-aman saja sehingga putus teman-teman. Nah, coba lihat ya kayak gini. Nah, ini putus di sini. Terus bagian belakangnya sudah pada rontok ya.
jadi udah pecah-pecah teman-teman. Nah timing belt itu kadang nggak putus di sini, tapi kadang rontok di ini ya teman-teman, rontok di gigi itu. Dulu saya pernah gitu, jadi giginya itu rontok sehingga putaran top timingnya itu meleset ya teman-teman ya. Jadi timingnya meleset, yang terjadi itu malah cuma nembak-nembak di knalpot karena tidak terjadi proses pembakaran ya teman-teman ya. Artinya untuk top pengapian dengan timing ini nggak pas ya, jadi sehingga tidak terjadi ledakan di ruang bakar karena meleset, sehingga hanya menjadi nembak di knalpot aja teman-teman. Nah jadi di video kali ini teman-teman, saya di sini sedikit menjelaskan kepada teman-teman untuk kita jangan cuek ya kepada mobil kita, terutama buat teman-teman yang baru saja membeli mobil second. Nah pada saat kita habis beli mobil second, kita harus teliti ya teman-teman ya. Kalau misalnya sampai nanti pemilik sebelumnya tidak pernah mengganti ya, ini yang khususnya pakai timing belt ya teman-teman ya, karena tidak semua mobil menggunakan timing belt. Ada juga yang menggunakan rantai, ada juga yang menggunakan gear ya. Jadi top gear, top rantai itu berbeda ya teman-teman ya. Cuman kalau yang rantai itu dia cenderung kalau ini bunyi aja, jadi bunyi kayak macam Toyota Kijang ya kan, saat pagi hari kadang bunyi di awal, setelah oli naik kemudian akan halus suara mesinnya. Tapi untuk resiko putus itu sangat jarang sekali ya, saya nggak pernah nemukan rantai keteng itu sampai putus ya teman-teman. Tapi kalau bunyi ya saya pernah, sering ya saya menemukan seperti itu teman-teman. Nah jadi kalau teman-teman yang punya mobil yang menggunakan timing belt, sekali lagi apalagi kita baru beli ya, baru saja kita membeli mobil second, nah teman-teman harus segera sebaiknya memeriksakan mobil kita, bawa ke bengkel, kita cek ya. Kalaupun misalnya pemilik mobil sebelumnya sudah bilang bahwa mobil ini sudah pernah diganti, tapi dia tidak bisa mastiin kapan diganti, nah teman-teman sebaiknya bawa mobil ini ke bengkel, minta sama montirnya ya atau teknisinya untuk mengecek kondisi timing belt ini. Karena kalau timing belt ini sampai kita tidak cek, nanti pada saat kita di jalan ya, kita nggak minta-minta teman-teman ya, jangan sampai ya, tapi segala kemungkinan bisa saja terjadi. Kalau misalnya timing beltnya ini memang orang lamanya belum ganti, nah kita ketimpahan tuh pas mobil ada di kita, pas kita pakai, nah ternyata putus timing beltnya. Jadi cukup memeriksakan saja. Nah terus timing belt itu juga kan tidak hanya timing belt saja, dia juga ada tensionernya atau bearing tensioner ya, itu satu set, dia satu pasang. Kalau kita ganti misalnya timing belt, kita juga harus mengganti bearing tensionernya. Tujuannya apa teman-teman? Supaya tidak terjadi macet di timing belt ya, atau tidak terjadi suara yang kasar, karena bearing terkadang kan sampai kehabisan ini ya, pelumas, sehingga dia bisa ada suara kasar teman-teman. Nah jadi jangan sampai nanti mobil kita ya, apalagi dalam putaran tinggi ya, RPM tinggi itu bisa berbahaya teman-teman ya. Kebayang kalau lagi lari kecepatan 100 tiba-tiba timing beltnya putus, nah kan ngeri ya. Nanti bisa kita harusnya cuma mengeluarkan uang sekian ratus ribu, kita bisa mengeluarkan uang jutaan teman-teman. Nah oleh sebab itu teman-teman, di video kali ini saya tidak membuat tutorial cara pemasangannya atau cara menggantinya. Nanti saya akan next di video ini saya akan buat ya, memberi tutorial bagaimana cara kita memasang, dan kita lihat nanti lihat kondisinya apakah klepnya ikut bengkok atau tidak teman-teman ya, mudah-mudahan enggak ya. Nah jadi itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Untuk terkait dengan mobil yang menggunakan timing belt, sebaiknya kita waspada, berhati-hati ya teman-teman ya. Sebaiknya kita mengecek untuk keamanan mobil kita, supaya kita terhindar dari kerusakan mesin yang fatal ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin saya cukupkan sampai sini video saya. Semoga video ini bisa bermanfaat, paling tidak mengingatkan teman-teman ya. Nah teman-teman, akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman sudah mengikuti video ini. Nanti teman-teman boleh saksikan aja, nanti saya bikin video kedua ya dari ini ya teman-teman ya, untuk saya bongkar karena sekarang posisi sudah malam. Demikian teman-teman, terima kasih sudah menonton, sampai kita ketemu di video berikutnya. Salam sukses dari saya Rayu Channel, thank you.